Dan saudara, kami saat ini sudah terhubung dengan Kapolres Flores Timur AKBP I Gusti Putu Suka Arsa melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Kapolres. Malam Bu Cynthia. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Pak Gusti, boleh dikasihkan informasi terkini bagaimana dengan kondisi di Flores Timur malam hari ini? Kalau Flores Timur untuk malam ini cuaca sudah membaik, khusus untuk malam ini. Untuk lokasi bencana kebetulan memang di wilayah Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, tapi tepatnya di Pulau Adonara. Jadi ada 3 lokasi bencana. Yang pertama tanah longsor di Desa Neli Lamadiken, Kecamatan Iliboleng. Yang kedua banjir bandang di Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak, itu masuk Kecamatan Adonara Timur, dan satunya lagi di Wotan Romado. Untuk sementara kondisi di lokasi masih seperti kemarin. Ya. Namun untuk air sudah surut dan sebagian besar sudah kering. Namun masih banyak sisa-sisa batu, reruntuhan rumah, pohon-pohon yang terbawa banjir masih banyak yang mungkin kita akan lakukan pembersihan. Ya, Pak Kapolres, ini kan jumlah korban yang meninggal masih terus bertambah. Saat ini data terakhir yang kami peroleh ada 119 orang yang meninggal dunia dan puluhan lainnya juga masih dinyatakan hilang. Saat ini kondisinya bagaimana dengan kebutuhan medis? Seperti kita ketahui juga banyak masyarakat ataupun warga yang mengalami luka, Pak Kapolres. Nah, mulai dari tadi malam untuk bantuan logistik dan kesehatan sudah bisa masuk karena waktu kejadian dan H+1 itu akses jalan semuanya terputus ke lokasi, terutama lokasi banjir bandang di Desa Waiburak dan Desa Kelurahan Waiwerang. Nah, sekarang sudah mulai bisa mengalir bantuan baik untuk makanan dan bahan-bahan medis sudah bisa masuk, dan juga tadi dari Ibu Menteri Sosial sudah melihat langsung ke lokasi dan sudah mengirimkan bantuan. Mungkin secara bertahap nanti bantuan akan terus dikirim ke lokasi bencana. Ya. Untuk sementara masih bisa lewat laut, untuk darat masih terputus. Ya, Pak Gusti, kalau tadi kita mendapatkan informasi di Adonara sendiri, fasilitas dari dapur umum aktivitasnya belum begitu nampak gitu. Bagaimana kondisinya dengan di Flores Timur? Iya, jadi untuk seperti yang saya bilang tadi, baru tadi malam bisa masuk logistik bantuan, baik berupa bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya, bantuan kepada masyarakat untuk bahan makanan dapur umum juga baru tadi malam. Jam 12 malam baru bisa sampai di lokasi karena akses jalan semuanya ke lokasi tutup. Jadi terputus, Ya. Mbak Niken. Masih menemukan. Jadi baru tadi pagi sudah mulai berjalan untuk dapur umum dan medis. Ya. Lantas. Jadi untuk kemarin-kemarin memanfaatkan sisa-sisa bahan-bahan yang ada di sana. Oke. Karena memang lokasi yang sangat-sangat susah dijangkau, terutama di Desa Waiburak dan Kelurahan Waiwerang ini. Ya. Jadi dia hanya bisa lewat laut, kebetulan kemarin juga tidak ada penyeberangan karena dilarang oleh
pihak Sabandar mengingat cuaca yang masih kurang kondusif. Nah, Ya. sekarang sudah bisa penyeberangan untuk mendropping bantuan-bantuan logistik dan bantuan kesehatan. Ya, bagaimana dengan akses jalan di wilayah Flores Timur, Pak Kapolres? Apakah akses jalan ini sudah bisa dilalui saat ini secara keseluruhan atau hanya baru sebagian? Yang untuk akses jalan secara umum sudah bisa normal. Yang masih terputus adalah akses jalan menuju lokasi banjir bandang di Kecamatan Adonara Timur. Jadi aksesnya cuma melalui air atau melalui laut. Karena jalan penghubung semua ke kecamatan-kecamatan lain terputus. Oke. Kalau selain Kelurahan Waiwerang dan Waiburak itu masih bisa dijangkau dengan jalur darat. Ya, Pak Kapolres, kan juga sudah diterjunkan beberapa sejumlah tim di daerah terisolasi. Apa yang saat ini paling dibutuhkan? Apakah tim sudah bisa bekerja untuk membantu proses evakuasi dan juga memberikan bantuan kepada warga? Kalau evakuasi sampai sekarang dari awal kita sudah bisa lakukan. Untuk sementara kita sambil evakuasi sambil pembersihan. Mulai dari kemarin kita pembersihan baik lumpur maupun batang-batang pohon, batu-batu yang terbawa oleh banjir itu mulai kita bersihkan. Untuk kebutuhan sementara yang memang diperlukan oleh masyarakat, bahan makanan, logistik makanan, kesehatan, dan pakaian mungkin untuk ini. Karena banyak warga yang mengungsi, kurang lebih sekitar 1.200 yang mengungsi. Ya, 1.200 yang saat ini diketahui mengungsi. Mengungsi di tempat pengungsian. Di tempat pengungsian. Pak Gusti, kalau untuk daerah-daerah yang sempat terisolir, apakah saat ini sebagian sudah berhasil ditembus seperti itu? Kalau untuk daerah yang terisolir, itu yang saya bilang tadi, kita sudah bisa langsung lewat jalur laut. Hanya jalur laut? Di Waiwerang. Oke. Iya, kalau lewat darat, kita terputus di perbatasan ini, desa dan kelurahan. Untuk masuk ke lokasi kita jalan kaki, tidak bisa menggunakan kendaraan. Baik. Karena ada jalan yang tertutup dengan material juga yang akses menuju ke lokasi. Ada yang putus jembatan, ada akses yang memang di jalan tapi tertutup sama material, sama batu dengan pohon-pohonan. Ya mungkin perlu alat berat untuk ini. Saat ini alat berat yang diterjunkan di wilayah Flores Timur berapa unit, Pak Gusti? Terakhir baru yang bisa sampai ke lokasi kebetulan karena memang dia akses lagi. Tempatnya dekat lokasi situ, jadi dia ada satu yang sudah mulai untuk bantu-bantu membersihkan. Ya. Karena kalau yang lain ada di sekitar di Adonara itu ada alat berat, tapi dia aksesnya agak jauh, sehingga perlu kendaraan berat juga tronton untuk mengangkut. Sedangkan jalannya masih banyak yang longsor. Jadi kalau alat berat memang agak sulit untuk mobilisasi. Paling bisa sepeda motor untuk sementara di Pulau Adonara ini. Sepeda motor ya, cukup sulit. Pak Gusti, tadi Anda kan menyebutkan bahwa jika ingin mengirimkan logistik bantuan harus melalui jalur laut. Berapa lama setidaknya waktu yang dibutuhkan
ketika ada logistik yang ingin disampaikan kepada daerah-daerah terisolir khususnya? Jadi biasanya logistik ke Larantuka dulu, ibu kota. Nanti dari Larantuka nyebrang atau menggunakan kapal, perahu ke Balikpapan kurang lebih 1,5 jam, 1,5 sampai 2 jam perjalanan laut. Oke. Perahu yang digunakan, kapal yang digunakan jenis apa? Atau mungkin jika bisa digambarkan kepada kami, untuk satu kapal bisa membawa bantuan untuk berapa warga? Satu kapal bisa kurang lebih itu untuk 2 truk barang-barang. 2 truk barang-barang? Maksimal, ya 2 truk. Oke, tadi juga sempat diinformasikan oleh Kepala Basarnas Kupang, Pak Emi Freezer, bahwa ada 3 orang pelaut yang memang sempat sampai saat ini masih dinyatakan hilang karena berusaha untuk menyelamatkan kapalnya. Bagaimana kondisi ini ketika bantuan akan diserahkan kepada warga? Apakah akan menjadi hambatan nantinya? Mengingat cuaca juga masih dikatakan belum stabil. Ya makanya Mbak Niken, jadi untuk hari ini kan cuaca cukup cerah. Ya. Jadi bisa untuk dropping dan kita lihat besok, kalau besok juga masih ini, jadi bantuan sudah ada, cuman untuk akses ke sananya memang ada kesulitan. Bantuan sudah banyak. Hanya pendistribusiannya yang masih menemukan kesulitan. Pendistribusiannya masih, mudah-mudahan ke depan ini cuaca bagus dan kita bisa bangun jembatan-jembatan darurat atau jalan darurat dulu untuk paling tidak kendaraan bisa lewat ke sana, ke lokasi. Ya, Pak Gusti, tadi Anda menyebutkan ada 1.000 lebih masyarakat yang berada di pengungsian. Lantas apakah ada masyarakat lain yang memang masih berada di rumah mereka atau seluruh warga di sekitar memang sudah ditaruh di satu titik pengungsian? Jadi yang mengungsi, yang korban yang memang rumahnya hancur, Pak. Hancur dan tidak sudah puing-puing saja. Sudah runtuh semua. Jadi sekitar 100 rumah lebih itu yang ini. Yang memang sudah hancur terbawa air dan tertimbun longsor. Ya. Untuk fasilitas MCK sendiri seperti apa, Pak Gusti? Ya? Fasilitas MCK di pengungsian? Kalau MCK sementara masih memadai karena ada beberapa tempat yang dipergunakan untuk pengungsi. Baik. Jadi masing-masing tempat ada lokasi desa itu ada 2 sampai 3 tempat pengungsian dibagi, tidak menjadi satu tempat. Baik, tentunya kita harapkan bersama logistik bantuan bisa dapat segera didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, khususnya bagi warga yang saat ini berada di pengungsian. Terima kasih AKBP Igusti Putu Sukaarsa, Kapolres Flores Timur telah membagikan informasinya kepada kami di Breaking News Kompas TV. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.